Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa antahu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya sahibal isra'i wal mi'raj. Ya sahibal maqami ya zadarati. Anta rasulu wa nabiyyun ummi. Anta rahimu wa habibul mun'im. Ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in. Anta imamul anbiya wal mursalin. Ya ayyuhal ghawsu salamullah. Alaika rabbini bi'iznillah. Wanghur ilayya sayyidi binadhrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lam'ati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lam'ati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lam'ati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi.
Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lam'ati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lam'ati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lam'ati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lam'ati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Hadirin hadirat, sesudah kita mendengarkan uraian dari beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Syafiuddin. Sebenarnya di dalam hati saya sendiri itu mempunyai perasaan malu. Mau bicara rupa-rupanya sulit para hadirin. Apalagi kalau kita ini teringat akan wasiat beliau mu'alif sholawat wahidiyah yang sudah sama-sama kita maklumi. Dulu beliau menanyakan kepada bapak-bapak, kepada kita semuanya yang ada di PSW Pusat. Pada waktu itu beliau dengan nada yang tinggi sambil menangis. Apakah bapak-bapak masih sanggup menjadi wakil saya? Katanya mengatakan dengan serempak sanggup saat itu para hadirin. Tapi kenyataannya mujahadah kubro yang pertama yang diperuntukkan para penyiar mulai dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita lihat yang datang ini siapa? Apakah anak-anak kecil ini? Mestinya kita malu kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Apa begini nih kesanggupan kita? Personil dari PSW, baik itu yang dari MT maupun dari DP, bisa dihitung. Berapa ini yang datang? Apa ini tanggung jawabnya penyiar wahidiyah? Besok kalau kita dituntut oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kesanggupanmu dulu? Kamu sudah mengatakan sanggup, kenyataannya mujahadah kubro yang diperuntukkan para penyiar, kamu sama sekali tidak menghiraukan. Apakah hati kita saat sekarang ini tidak punya perasaan? Kalau kita semuanya ini senantiasa dipantau, dimonitor oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah para hadirin. Kalau tadi dikatakan kalau kita tidak merasa, yaitulah menunjukkan butanya mata hati kita. Kita tidak merasa ditunggu oleh beliau, kita tidak merasa diawasi, kita tidak merasa dimonitor. Hadirin hadirat yang berbahagia. Kalau tadi dikatakan besok istri kita, anak-anak kita
besok akan menjadi musuh kita di akhirat. Jongkrok-jongkrokan di tepi neraka. Sebenarnya tidak usah besok para hadirin. Sekali lagi tidak usah besok. Kejadian yang demikian ini 14 abad yang lalu telah diprediksi oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pernyataan malaikat Jibril saat beliau dalam keadaan sakit mendekati wafatnya. Ruwiya anna Jibrila alaihi salam nazala ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi faqala ya Jibril hal tangzilu min ba'di na'am ya Rasulullah anzilu asyra maratin arfa'u asyra jawahirum minal ardi. Wahai malaikat Jibril, nanti kalau aku ini sudah meninggalkan dunia yang fana ini, apakah kamu masih akan turun ke bumi lagi, malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, betul ya Rasul, sesudah engkau wafat, saya masih akan turun ke bumi 10 kali lagi. Untuk apa itu malaikat Jibril kok banyak? Untuk mencabut 10 mutiara yang ada di permukaan jagat raya ini. Nah, 10 mutiara itu apa saja ya Jibril? Al-awwalu arfa'ul barokata minal ardi. Sudah engkau wafat ya Rasul, saya disuruh turun yang pertama oleh Allah ini untuk mencabut barokahnya bumi. Kita sering mendengar apa itu barokah. Al-barokatu hiya ziyadatul khair. Yang dikatakan barokah yaitu pertambahan nilai kebaikan, lahir maupun batin. Berarti kalau barokahnya bumi dicabut oleh malaikat Jibril, semakin bertambah tahun, manusia hidup di permukaan bumi ini tidak bertambah baik, tapi bertambah rusak, bertambah bejat, bertambah merajalela, bertambah buas kehidupan manusia. Sifat malu yang mestinya bertempat di dalam hatinya para wanita, ternyata karena dicabut oleh malaikat Jibril, wanita menampakkan auratnya ini sudah tidak memiliki rasa malu. Menampakkan udelnya, pamer udel, pamer susu, malah bangga para hadirin. Wajar kalau sebagian besar nantinya menjadi penghuni neraka jahanam. Untuk itu kita harus benar-benar bersyukur kepada beliau mu'alif sholawat wafidiyah. Dan reali syukur kita ini harus kita buktikan. Mari kita berusaha untuk mengikuti bimbingan beliau dengan setepat-tepatnya dan dengan seluas-luasnya. Jangan hanya mengatakan melalui bibir kita ini para hadirin. Apalagi kalau kita membaca buku kuliah wahidiyah, Haqiqatul Mutaba'ah, Ru'yatul Madbu', Inda kulli syai', ma'a kulli syai', fi kulli syai'. Hakikinya orang yang derek, orang yang mengikuti, ini adalah senantiasa menyadari, mengetahui yang didereki di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun, termasuk di arena mujahadah kubro ini.
Yang selanjutnya para hadirin, pernyataannya malaikat Jibril as-sadisu. Arfa'ul sobro minal fuqara. Saya turun yang ke-6 kalinya, ini disuruh mencabut sifat sabar yang di dalam hatinya orang fakir. Sehingga kita semuanya dibuat fakir oleh Allah, kadang juga enggak sabar. Karena hatinya sudah enggak sabar, tindakannya menyimpang jauh dari tuntunan beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Akhirnya berbuat neko-neko menurut kehendaknya sendiri-sendiri. Padahal dawuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-faqiru asobiru khairun minal ghani asyakiri. Orang fakir yang hatinya sabar menerima kefakiran, takdir fakir seperti itu jauh lebih baik menurut pandangan Allah daripada orang yang kaya yang ahli syukur. Bagaimana sekarang keadaan kita ini? Supaya kita bisa menuju ke sana, para hadirin, kita dibimbing lagi oleh Mbak Yai Mu'alif Wahidiyah dengan pernyataannya, dengan rintiannya, wa tamama ridwanika ya Allah, ridhoilah diriku dengan ridhomu yang sempurna ya Allah, dan hatiku sendiri semoga bisa ridho menerima takdirmu dengan perasaan yang sempurna. Sebab sabar ini di dalamnya ridho, para hadirin. Kalau orang benar-benar ridho, sabarnya sudah ada di dalamnya. Tapi kalau hanya sabar, belum karuan kalau ridho. Kalau ridho pasti sabar. Betapa tingginya jasa beliau mu'alif Wahidiyah untuk menyelamatkan kita, untuk membahagiakan kita, lahir maupun batin dunia sampai akhirat nanti. Lantas selanjutnya para hadirin, as-sabi'u, saya turun yang ke-7 kalinya ya Rasul. Arfa'ul sakho minal aghniya. Saya ditugasi oleh Allah untuk mencabut sifat loman yang ada di dalam hatinya orang-orang yang kaya-kaya. Makanya semakin kaya tidak semakin loman, tapi semakin kaya malah semakin bakhil, semakin kaya semakin berlarut-larut untuk mengikuti jejak nafsunya. Dengan adanya demikian ini, Mbah Yai sekali lagi membimbing kita semuanya untuk menjadi orang yang loman, yaitu melalui dana box, melalui list kubro dan lain sebagainya. Tidak hanya loman dengan harta dan benda, tapi loman dengan doanya. Dengan bukti kalau mendoa tidak hanya dirinya sendiri yang dimohonkan, tapi seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala didoakan. Ini menunjukkan bahwa kita ini dipelajari loman oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Asaminu arfa'ul waro'a wa zuda minal ulama. Saya turun yang ke-8 kalinya itu ya Rasul. Saya disuruh mencabut sifat wiroi dan sifat zuhud yang mestinya bertempat di dalam hatinya ulama. Karena ini dicabut oleh malaikat Jibril, maka sekarang ini mencari ulama yang ahli wiroi, ulama yang ahli zuhud. Ini sudah sulit sekali. Tapi kita ini masih untung mendapatkan bimbingan ulama yang wiroi, ulama yang ahli zuhud, yaitu beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Tinggal kita ini. Buktinya kalau beliau ini orang yang ahli zuhud. Kita masih ingat kalau mujadah kubro pagi dikomentari oleh beliau Bapak Kiai Haji Zainal Panani.
Orang-orang pusat berkumpul, beliau duduk di atas kursi. Setiap pengamal kalau musafahah salaman, ini ada uangnya. Dan uang itu tidak langsung dimasukkan sakunya, tidak. Sambil menangis semuanya. Uang ini sudah belasah, enggak karu-karuan. Begitu selesai ditinggal, begitu saja oleh beliau. Sehingga penyiar pusat pada waktu itu yang mengumpulkan jadi satu, sudah dibungkus serban, diaturaken, ya, ditaos nih Mbah Yai, sudah sampai Mbah Yai juga tidak dimiliki sendiri. Mbah Yai beli amplop begitu banyak dimasukkan, itu sekehendak beliau, tolong ini berikan si A, si B dan lain sebagainya. Kita masih ingat itu. Kalau ada orang datang membawa beras entah berapa kintal, beliau suruh khodamnya untuk membelikan tas kresek. Setelah itu oleh beliau dimasukkan dalam tas kresek entah 1 kilo, 2 kilo, disuruh membagi-bagikan tetangga yang fakir dan miskin. Hadirin hadirat yang sangat berbahagia. Selanjutnya, kalau kita sudah merenungi apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa memandang seluruhnya lapisan masyarakat kena. Mulai dari yang fakir, yang kaya, pejabat, kiai, wanita, semuanya terlanda dengan apa yang dinyatakan oleh malaikat Jibril. Sudah itu para hadirin, at-tasi'u. Saya turun yang ke-9 kalinya. Ya Rasul, arfa'ul Qur'an. Saya diperintahkan untuk mencabut Al-Quran. Kalau kita membaca kitab ulama, ini berbeda pendapat. Di satu grup ulama mengatakan, kalau itu sudah dicabut malaikat Jibril, seluruh tulisan Al-Quran, baik yang ada di kertas maupun yang ada di papan-papan, semuanya akan hilang. Ini sebagian ulama. Tapi sebagian lagi mengatakan bukan itu. Tulisannya masih tetap. Tapi masyarakatnya sama sekali sudah melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Gak ngereken dengan ayat-ayat Al-Quran. Menyimpang jauh dari Al-Quran. Qur'annya dibaca, kandungannya diinjak-injak. Dan yang terakhir, ya Rasul, al-ashiru arfa'ul iman. Saya disuruh mencabut imannya para umat manusia. Sekarang terserah kita semuanya para hadirin. Supaya kita ini tidak katut dicabut oleh malaikat Jibril, maka kita dibimbing, sekali lagi dibimbing oleh Mbah Yai untuk belajar menerapkan lillah billah, lirrasul birrasul. Supaya hatimu bisa seperti itu, kamu harus bermujahadah sesuai dengan tuntunan yang dibimbingkan oleh beliau mu'alif. Di antaranya di sana ada redaksi antughriqona filu jati bahril wahdah dan seterusnya. Kita dibimbing supaya iman kita ini benar-benar meresap, mengkristal, bisa mendarah daging di dalam hati kita masing-masing. Untuk itu para hadirin, para hadirat, apa yang telah dinyatakan oleh malaikat Jibril kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 10 macam itu, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Di mana kedudukan kita, di mana tempat kita sekarang ini para hadirin.
Untuk itu marilah kita bersama-sama sekali lagi bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Allahumma kama anta ahluh. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuqisa wa la nata'arraqa wa la nashkuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bi ilmuka wa ahsau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuqisa wa la nata'arraqa wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bi ilmuka wa ahsau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuqisa wa la nata'arraqa wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bi ilmuka wa ahsau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuqisa wa la nata'arraqa wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhata bi ilmuka wa ahsau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh.
نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأحصى كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat, dulu beliau Mbak Yai Mu'alif Wahidiyah kalau mujadah kubro dalam rangka Isra Mi'raj, beliau sering dawuh kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpredikat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, di mana hatinya beliau ini suci, tapi masih dibersihkan oleh malaikat Jibril. Ini sebenarnya memberi contoh kepada seluruh umatnya, termasuk kita-kita semuanya ini, bahwasannya orang yang akan sowan menghadap kehadirat Allah ini hatinya harus bersih, harus suci. Kalau tidak bersih, tidak suci, jangan diharapkan kita bisa sowan. Kita beraudensi, bisa wusul. Nggak mungkin para hadirin. Maka dari itu, sesudah hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dioperasi, dibersihkan, dicuci dengan air zam-zam, lantas diisi dengan makrifat, dengan mahabbah, dengan ketakwaan, dengan iman dan seterusnya. Nah, kita dipelajari, dididik oleh Mbak Yai supaya kita membersihkan hati kita dengan mengamalkan sholawat wahidiyah sesuai dengan aturan beliau. Kalau sudah seperti itu, hatimu isilah dengan lillah billah, lir rasul bir rasul dan lil ghaus bil ghaus. Selesai operasi, malaikat Jibril didhawuhi oleh Allah, Jibril, pergilah kamu ke surga. Pilih salah satu hewan yang bernama buruk untuk kendaraannya kekasihku yang bernama Muhammad.
Akhirnya malaikat Jibril pergi ke surga. Di surga sana ada 40.000 buruk. Diamati oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberi informasi bahwa salah satu dari buruk itu akan dipilih oleh malaikat Jibril untuk kendaraannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya seluruh buruk memamerkan kekuatannya, memamerkan keahliannya, memamerkan kelihayannya dengan harapan semoga aku yang dipilih oleh malaikat Jibril untuk kendaraan satu-satunya kekasih Allah yang memang nomor wahid. Ada satu buruk para hadirin yang saat itu menundukkan kepala dan sambil menangis. Sudah itu didekati oleh malaikat Jibril. Buruk, teman-temanmu semua memamerkan kekuatannya, kelincahannya dengan harapan supaya dia yang dipilih, yang aku pilih. Tapi anehnya kenapa kamu malah menundukkan kepala sambil menangis, wahai buruk? Sambil menangis itu juga buruk matur kepada malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, buruk seperti saya ini, apa kira-kira pantas jadi kendaraannya beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh aku ini buruk yang gak pantas sama sekali malaikat Jibril. Tapi justru karena buruk yang tawadhu, yang sopan santun seperti itu, oleh Allah disuruh memilih menjadi kendaraannya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang logikanya para hadirin, kalau buruk saja yang namanya hewan ingin dikendarai oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini direwangi nangis tazalul seperti itu. Sedangkan kita umatnya, kenapa kita ingin diakui sebagai umatnya, ingin mengikuti jejak beliau? Kenapa kita ini tidak bisa tazalul, nggak bisa menangis? Mari kita koreksi hati kita masing-masing. Kira-kira kita yang seperti ini pantas apa tidak menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau nabiku orang yang seperti itu, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, beliau orang yang sangat tawadhu. Beliau orang yang sangat begini yang positif. Sedangkan kita semuanya kebalikan apa yang dimiliki oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu para hadirin dan para hadirat, marilah kita menyatakan kezaliman kita di hadapan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibimbingkan oleh beliau dengan pernyataan faqad zalamtu abada. Ini mari kita sadari dengan sungguh-sungguh di dalam hati sanubari kita masing-masing para hadirin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darudha kuntu syakhsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni fa qad zalamtu abada wa rabbini وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن رد كنت شخصا هالكا يا شافع الخلق الصلاة والسلام
عليك نور الخلق هدي الأنام وأصله ورفعه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك وإن درت كنت شخص هالك اغفر يسر تهوتنا قرب بألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواقتية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر تهوتنا قرب بألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر تهوتنا قرب بألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواقتية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر تهوتنا قرب بألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواقتية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر تهوتنا قرب بألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواقتية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر تهوتنا قرب بألف بيننا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواقتية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر تهوتنا قرب بألف بيننا يا ربنا. Hadirin hadirat, dulu beliau Mbah Yai sering dawuh, negara kita ini diumpamakan seperti kendaraan bis. Para penguasa, para pejabat, ini yang nyetir kendaraan itu. Kita semuanya adalah penumpang. Beliau mengingatkan, menjadi penumpang itu jangan tidur to'ai. Harus ikut bertanggung jawab. Sebab kalau sopirnya ugal-ugalan, kalau sopirnya ngantuk, nanti kalau terjerumus dalam jurang atau mungkin menabrak pohon, yang menjadi korban juga penumpangnya. Untuk itu para hadirin, kita dibimbing oleh Mbah Yai untuk senantiasa memohonkan negara ini dengan seluruh isinya. Semoga benar-benar diberi negara yang penuh dengan barokah. Para pemimpin semoga diberi taufik dan hidayah bisa memimpin bangsa ini untuk menuju cita-citanya, yaitu terbentuknya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan kita menjadi penumpang, hanya guyon saja, hanya tidur saja, kita lengah, kita lupa, kita diam saja. Tapi kalau terjadi kecelakaan, penumpangnya justru kadang yang banyak menjadi korban. Untuk itu para hadirin, marilah bimbingan beliau Mbah Yai ini kita ikuti bersama-sama. Sekaligus juga dulu sering menyampaikan, yaitu dicontohkan Mbah Adam. Mbah Adam ini kalau menoleh ke kanan, melihat anak cucunya, ini Mbah Adam ini tertawa, senang, hatinya gembira, hatinya marem, karena melihat anak cucunya tampan-tampan, cantik-cantik. Tapi kalau sudah menoleh ke kiri, ini Mbah Nabi Adam menangis, menjerit, prihatin. Karena yang dilihat di sebelah kirinya, ini wajahnya sudah berubah. Bentuknya berubah, kulitnya berubah,
hitam-hitam seperti arang. Wajahnya ada yang kata beliau, dawuh beliau, ini sudah menjadi wajah anjing, wajah babi, wajah harimau, wajah celeng dan lain sebagainya. Sehingga Mbah Adam setiap menoleh ke kiri, ini menangis para hadirin dan para hadirat. Sudah itu beliau lantas dawuh, untuk itu para hadirin hadirat, mari kita koreksi diri kita sendiri-sendiri. Kita ini anak cucu Adam yang ada di sebelah kanannya, apa yang ada di sebelah kirinya, para hadirin. Mari, sering beliau dawuh seperti itu. Untuk itu para bapak, para ibu, hadirin hadirat, marilah kita mengikuti bimbingan beliau untuk memohonkan seluruh makhluknya Allah dan negara kita ini. Mari kita mohonkan supaya benar-benar menjadi negara yang aman, yang adil, yang makmur, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil baldah ya Allah وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك بما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك بما خلقت هذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله وفي هذه المجاهدة الكبرى 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 يا الله وفي هذا الانتخاب العام 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 يا الله. استغفار. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوثية الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم
اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل به تأثيرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ففروا إلى الله 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 ففروا إلى الله. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزاق الباطل
innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mujahadah kita semuanya benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wa gausi hadza zaman radhiyallahu anhu, sehingga membuahkan manfaat maslahah barokah yang sebanyak-banyaknya untuk kita semuanya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Segala kekurangan dan kekhilafannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghausi radhiyallahu anhu at-tarbiyah wan nazrah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.